Di video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah kasus yang terjadi tahun 2014. Kasus yang sempat viral ini melibatkan Mayang Prasetyo, seorang warga negara Indonesia yang ditemukan potongan tubuhnya di dalam panci sup di apartemennya bersama suaminya yang berkewarganegaraan Australia, Marcus Volk. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Marcus Peter Volk lahir dan tumbuh di Ballarat, sebuah kota yang terletak di Victoria, Australia. Ayahnya membuka tempat bela diri dojo, dan Marcus merupakan pemegang sabuk hitam. Di mata para sahabat, Marcus disebut sebagai sosok pria yang cerdas, namun sangat dingin. Dia pendiam, tidak banyak bicara, dan dikenal gemar olahraga. Dia pria yang baik, namun bisa kehilangan kontrol seperti pria lain pada umumnya. Marcus dikenal menyukai binatang. Foto-fotonya sering menunjukkan ia bersama kucing dan anjing. Ia juga meyakini gagasan di mana laki-laki harus melindungi perempuan, bukan menyakiti mereka. Jadi dari luar, Marcus tampak seperti orang baik. Namun ketika kasus ini mendapat perhatian, orang-orang mulai mempertanyakan kesehatan mental Marcus. Beberapa orang mengira dia mungkin memiliki kepribadian ganda. Mereka berspekulasi bahwa mungkin sisi lain dari dirinya bisa saja bertanggung jawab atas kematian Mayang. Teman seprofesi Marcus mengatakan bahwa Marcus mudah terbawa perasaan. Suasana hatinya bisa berubah dengan cepat dan tanpa alasan yang jelas. Kehidupan yang dijalani Marcus tampaknya positif dan bahagia. Dia memiliki keluarga yang mendukung dan pekerjaan sebagai koki di restoran keluarganya. Dia juga memiliki pasangan yang mencintainya. Tapi Marcus punya rahasia. Dia punya banyak hutang dan harus bekerja ekstra untuk melunasinya. Sementara dia bekerja sebagai koki, dia juga bekerja paruh waktu sebagai gigolo. Itulah caranya untuk membayar hutang-hutangnya dan membiayai gaya hidupnya serta obat-obatan yang dia pakai. Keluarganya tidak tahu tentang masalah keuangannya atau pekerjaan gandanya itu. Sekarang mari kita bahas tentang Mayang. Mayang lahir pada tahun 1987 di Lampung, Sumatera Selatan, Indonesia, dengan nama asli Febri Ardiansyah. Mayang lahir sebagai laki-laki, namun dari kecil hingga remaja sudah terlihat sifat gemulainya dan mempunyai kegemaran seperti perempuan. Setelah orang tuanya berpisah, neneknya lah yang merawat dan membesarkannya. Mayang memiliki 2 orang adik perempuan. Sejak kecil, Mayang suka menghabiskan waktu bersama para transgender di salon terdekat. Hal ini tidak biasa di Indonesia, di mana para transgender sering menghadapi diskriminasi. Tetapi Mayang berbeda. Dia adalah seorang yang lembut dan penuh perhatian. Dia tidak terpengaruh oleh pandangan masyarakat terhadap hal itu. Keluarga Mayang mengingatnya sebagai anak yang ceria dan cerdas. Ia selalu siap membantu keuangan keluarganya. Orang-orang ingat betapa Mayang seringkali menceriakan suasana hati banyak orang. Namun di balik semua keceriaannya itu, semakin lama Mayang semakin merasa terputus dengan tubuh laki-lakinya. Dia ingin menjadi wanita dan merasa lebih nyaman dengan identitas wanita. Tetapi di Indonesia, transisi antar gender tidaklah mudah. Ketika awalnya Mayang membuka keinginannya itu kepada keluarganya, mereka menentangnya dengan menasihatinya untuk mencari bimbingan melalui doa-doa. Namun seiring berjalannya waktu, keluarganya mulai memahami dan menerima identitasnya. Mereka mencintainya tanpa syarat. Setelah lulus SMA pada tahun 2005, Mayang memutuskan untuk merantau ke Bali. Keluarganya hanya meminta supaya dia menjaga dirinya sendiri dan tetap berhubungan dengan keluarga di Lampung. Di Bali, Mayang menemukan kehidupan barunya yang membuatnya bahagia. Ia mendapatkan pekerjaan, teman, bahkan pacar bernama Iwan Agus Prasetyo. Oleh karena itu,
Namanya kemudian berganti menjadi Mayang Prasetyo, yang diambil dari penyanyi Mayang Sari dan Prasetyo dari nama pacarnya ini. Prasetyo dan Mayang hidup bersama di Bali hingga 7 tahun. Mereka berkenalan di sebuah bar di Bali dan mulai berpacaran sejak tahun 2004, kemudian putus sekitar tahun 2011. Bagi Prasetyo, Mayang adalah sosok temperamental, pencemburu, dan posesif. Prasetyo saat itu tidak mempunyai penghasilan tetap dan cukup. Jadi selama tinggal bersama, semua kebutuhan Prasetyo ditanggung oleh Mayang. Pria itu juga sering diajak Mayang ke Hong Kong dan Singapura jika Mayang mendapat job atau pekerjaan di sana. Mayang akhirnya berhasil menabung uang hasil kerja kerasnya untuk operasi transisi kelamin. Pada tahun 2009, Mayang meminta izin kepada ibunya untuk menjalani operasi transisi. Ibunya sekali lagi menasehatinya untuk berdoa, tapi Mayang sudah bertekad bulat. Dia kemudian pergi ke Thailand untuk menjalani operasi bagian atas dan bawah tubuhnya. Mayang akhirnya merasakan jiwanya selaras dengan tubuhnya. Di Bali, Mayang bekerja sebagai wanita pendamping dan gadis kabaret di kapal pesiar. Dia bahagia dengan hidup dan pekerjaannya. Sebagian dari penghasilannya yang cukup besar, dia kirim ke rumah untuk menghidupi keluarganya. Mayang jugalah yang membiayai pendidikan kedua adik perempuannya. Keluarganya tidak pernah mempertanyakan tentang pekerjaannya di Bali. Mungkin mereka memilih untuk tidak mengetahuinya. Hubungan Mayang dengan Marcus dimulai di kapal pesiar tempat mereka bertemu. Marcus bekerja sebagai koki di kapal, dan mereka dengan cepat menjadi dekat satu sama lain. Saat Mayang diketahui selingkuh dengan Marcus, Mayang dan Prasetyo pun putus hubungan, dan Prasetyo memilih kembali ke Semarang. Percintaan antara Mayang dan Marcus berkembang pesat, namun tidak murni didasari oleh cinta, melainkan lebih seperti sebuah simbiosis mutualisme, di mana keduanya sama-sama memperoleh keuntungan. Mayang cukup sukses bekerja sebagai wanita pendamping. Ia sering bepergian ke luar negeri, dan tarif yang ia kenakan adalah sebesar $500 atau sekitar 7,5 juta rupiah per jamnya. Hal ini membuatnya sangat menarik bagi Marcus yang saat itu sedang berjuang untuk melunasi hutangnya yang besar. Di sisi lain, Mayang punya alasan sendiri untuk tertarik pada Marcus. Dia ingin tinggal di Australia, di mana untuk mendapatkan visa di sana bisa menjadi hal yang rumit dan proses yang panjang. Namun dengan menikahi seorang warga negara Australia seperti Marcus, Mayang bisa mendapatkan visanya dengan lebih mudah. Dengan tujuan yang saling menguntungkan itu, Mayang kemudian mengajak Marcus menemui keluarganya di Lampung. Keluarga Mayang menyambut Marcus dengan hangat, melihatnya sebagai orang yang tenang dan sopan. Ibu Mayang merestui perkawinan mereka, dengan harapan mereka bisa berbahagia. Sebaliknya, keluarga Marcus sama sekali tidak menyadari keberadaan Mayang. Mereka juga tidak tahu tentang pekerjaan sampingan Marcus. Ia sepertinya berniat menyembunyikan bagian hidupnya ini rapat-rapat dari keluarganya. Kemungkinan besar karena merasa malu dan takut dihakimi. Mayang dan Marcus kemudian menikah di Copenhagen, Denmark saat kapal pesiar mereka singgah di sana pada bulan Agustus 2013. Setelah menikah, mereka pindah ke Brisbane, Australia. Di sana, mereka menyewa apartemen di Double One Tree Complex. Keduanya juga terus bekerja sebagai pendamping privat. Mereka awalnya sama-sama bekerja di rumah bordil Pleasure Dome yang melayani tamu dari semua jenis kelamin, termasuk transgender. Di sana, Marcus menggunakan nama samaran Hit XL, namun dia tetap mempertahankan pekerjaannya sebagai koki. Pada tanggal 2 Oktober 2014, Marcus sedang melayani seorang klien di apartemen mereka. Namun Mayang menelepon dan mengatakan ia membutuhkan apartemen itu juga. Marcus lalu mengalah, mengajak kliennya ke taman, menjelaskan
bahwa temannya perlu menggunakan apartemen tersebut. Klien itu menyetujui perubahan rencana ini. Namun ketika Marcus baru saja meninggalkan apartemen itu bersama kliennya, dia mendapat telepon lagi dari Mayang. Tapi panggilan kali ini berbeda. Bahkan kliennya dapat mendengar Mayang berteriak di telepon. Ekspresi Marcus berubah dan dia minta pamit diri kepada kliennya, menjelaskan bahwa dia perlu kembali ke apartemen untuk merawat anjing mereka. Malam hari itu, sekitar jam 11 malam, seorang tetangga yang tinggal di sebelah apartemen mereka mendengar pertengkaran keras antara pasangan tersebut. Tetangga itu mendengar dua suara laki-laki sedang bertengkar dalam bahasa Inggris dengan aksen yang berbeda. Menurutnya, Mayang lebih dominan dalam pertengkaran itu dan melontarkan hinaan dan kata-kata kotor kepada Marcus. Adu mulut itu berlangsung sekitar 30 hingga 40 menit sebelum mereda. Lalu pertengkaran kembali terdengar sekitar pukul 1:30 dini hari. Teriakan itu begitu keras sehingga membangunkan para tetangga. Mereka berdebat apakah perlu melakukan intervensi, namun pada akhirnya memilih untuk tidak ikut campur masalah mereka. Pada pertengkaran kedua itu, para tetangga mendengar teriakan Mayang beberapa kali, tetapi kemudian terjadi keheningan. Keesokan harinya, pada tanggal 3 Oktober sekitar tengah hari, salah satu tetangga Marcus dan Mayang samar-samar mencium bau busuk di koridor apartemen. Tidak curiga sesuatu yang buruk telah terjadi, mereka hanya menyemprotkan pengharum ruangan di koridor, dengan harapan agar bau tidak sedap itu tidak masuk ke dalam apartemen mereka. Pada hari itu juga, sekitar pukul 18 malam, Marcus pergi ke sebuah toko di Newstead. Di sana, dia membeli sarung tangan, pemutih, sikat, kantong sampah, tali, tisu basah, dan lakban. Setelah membeli perlengkapan itu, dia naik taksi ke Royal Brisbane and Women's Hospital. Di ruang unit gawat darurat, Marcus mengklaim dia terluka ketika berkelahi dengan pacarnya. Dia mengatakan tangannya terluka saat mencoba mengambil pisau dari pacarnya. Staf rumah sakit mempercayai ceritanya dan selesai merawat lukanya sekitar jam 9:30 malam. Keesokan harinya, pada tanggal 4 Oktober, para tetangga apartemen Mayang dan Marcus menjadi semakin terganggu dan curiga dengan bau busuk yang semakin menyengat, menyebar dari dalam apartemen mereka. Sekitar pukul 15:30, salah satu tetangga memutuskan untuk menyelidiki. Dia mengintip melalui pintu Marcus yang setengah terbuka. Dia mencium sesuatu yang terbakar. Marcus yang melihatnya dengan cepat meminta maaf. Dia menjelaskan bahwa dia sedang membuat kaldu sup, tetapi kelupaan sehingga menyebabkan bau hangus. Tetangga itu juga bertanya tentang Mayang. Marcus memberitahunya bahwa Mayang telah pergi dan belum kembali. 3 jam kemudian, Marcus memanggil tukang listrik ke apartemennya untuk mengatasi masalah listriknya. Dia mengaku kompor listriknya tidak berfungsi dengan baik karena listriknya terus padam. Setibanya di sana, tukang listrik itu juga mencium bau busuk. Marcus menjelaskan dengan mengatakan bahwa dia sedang memasak sup daging babi. Tukang listrik itu pun berusaha untuk meringankan suasana dengan bercanda mengatakan bahwa sup itu lebih berbau seperti makanan anjing daripada daging babi. Tukang listrik itu merasa ada yang tidak beres. Dia memberitahu Marcus bahwa jika ingin memperbaiki listrik, maka ia memerlukan akses ke panel utama. Manajer apartemen yang juga menjadi salah satu tetangga yang terganggu oleh bau busuk itu memutuskan untuk ikut memeriksa panel listrik apartemen Marcus. Dia mengatakan kepada Marcus bahwa dia khawatir tentang kemungkinan bahaya kebakaran. Awalnya, Marcus menolak untuk mengizinkan mereka masuk ke dalam apartemennya, tetapi manajer itu bersikeras untuk memeriksa. Pada akhirnya, Marcus tidak punya pilihan selain mengizinkan mereka masuk ke apartemennya. Sekilas, semua yang ada di apartemen tampak normal.
Namun, manajer itu kemudian melihat noda kecil darah. Dia terkejut, tetapi berusaha tetap tenang. Diam-diam, dia mengambil foto noda darah itu. Markus yang melihatnya dengan cepat memberitahunya bahwa darah itu dari cedera tangannya. Setelah meninggalkan apartemen Markus, manajer itu tidak membuang waktu. Dia segera menelepon polisi. Dia menjelaskan situasinya dan meminta bantuan mereka. Polisi tiba di apartemen itu sekitar jam 9 malam. Mereka mengetuk pintu apartemen Markus dan mulai menanyainya tentang Mayang, berdasarkan apa yang dikatakan manajer kepada mereka. Markus tampak gugup. Dia tergagap saat menjelaskan bahwa Mayang telah kembali ke Indonesia setelah pertengkaran mereka. Polisi yang merasakan ada sesuatu yang janggal meminta untuk memeriksa apartemennya. Di dalam, petugas mencium bau busuk yang menyengat. Karena telah berpengalaman dalam hal-hal seperti itu, mereka dengan cepat mengenalinya sebagai bau tubuh manusia yang membusuk. Baunya berbeda dengan bangkai hewan. Sebelum mereka dapat memeriksa seluruh apartemen itu, Markus menghentikan mereka, mengatakan bahwa dia perlu memasukkan anjingnya ke dalam kandang dan meminta privasi untuk melakukannya. Polisi mengizinkannya masuk ke kamar, tetapi Markus sebenarnya tidak punya niat untuk mengurus anjingnya. Ia menyadari polisi hampir menemukan rahasianya, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri. Dia melompat keluar dari jendela dan melarikan diri sebelum polisi sempat bereaksi. Para polisi kemudian dengan cepat bertindak. Mereka membagi menjadi 2 tim, satu untuk mengejar Markus dan yang lainnya untuk menyelidiki di dalam apartemen. Saat mereka memeriksa apartemen itu, mereka menemukan kantong plastik berisi bagian-bagian tubuh manusia di dalam mesin cuci. Dan di dapur, mereka menemukan 1 kaki di dalam sebuah panci dan telah direbus dalam cairan pemutih. Bagian-bagian tubuh tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Mayang Prasetyo. Para petugas yang mengejar Markus menggunakan anjing polisi untuk melacaknya. Anjing-anjing itu membawa mereka ke sebuah tempat sampah besar tidak jauh dari apartemen. Ketika polisi membuka tempat sampah itu, mereka menemukan Markus di dalamnya dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dia telah bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri menggunakan pisau yang dia bawa. Tampaknya dia tidak mampu menanggung konsekuensi perbuatannya. Bagi tetangga mereka, Markus dan Mayang tampak seperti pasangan yang bahagia. Foto-foto mereka bersama sering menunjukkan keintiman dan kasih sayang. Tetapi di balik topeng itu, banyak hal rancu yang mengarah ke banyak spekulasi tentang apa yang mendorong Markus melakukan kejahatan mengerikan itu terhadap Mayang. Salah satu teorinya adalah bahwa Mayang mengembangkan perasaan yang lebih dalam dan ingin mengakhiri hubungan terbuka mereka supaya bisa hanya bersama Markus. Ketika Markus tidak membalas perasaan tersebut, Mayang mengancam akan mengungkapkan kehidupan rahasia Markus kepada keluarganya. Hal ini diyakini telah membuat marah Markus dan berujung pada akibat yang tragis. Spekulasi lain menyatakan bahwa hubungan mereka tidak seideal yang terlihat. Di balik keintiman yang terlihat, mereka mungkin sering bertengkar, bahkan mungkin terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Mereka tetap bersama hanya karena terpaksa. Mayang juga diketahui merindukan Indonesia dan ingin pulang. Jenazah Mayang dikembalikan ke Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2014. Pemakamannya dihadiri oleh teman-teman, keluarga, dan kenalannya yang berduka. Penyebab pasti perkelahian mereka masih belum diketahui. Kebenaran tentang kejadian di malam itu meninggal bersama Mayang dan Markus. Terlepas dari teori spekulasi yang muncul, jelas bahwa hubungan mereka bermasalah sejak awal dan berakhir dengan cara yang benar-benar tragis. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian.
Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.